yang mabuk, yang tidak sholat, yang tidak takut dengan hukum halal haramnya Allah. Jangan heran kalau tempat zina terbuka sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dialah zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang maha adil, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya dalam segala penciptaan di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dia zat yang maha perkasa, maha kuat, dan juga kalau ingin mengerjakan sesuatu dia hanya mengatakan jadi maka jadilah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, semuanya tunduk padanya. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka wajar kalau kita sering mengucapkan dan mengulang-ulangi kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita pada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, manusia terbaik, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, penutup para rasul dan nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan lanjutkan tabligh akbar kita yang kita lakukan setiap sebulan sekali. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan. Serial kita pada pagi ini, sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan tentu dengan selesainya insya Allah kita membahas Abu Ubaidah ini, berarti 10 sahabat yang jamin surga sudah selesai. Dan teman-teman yang terfikir untuk memiliki DVD-nya sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Dan bagi yang ingin juga ikut atau mengambilnya, di YouTube, di web juga semua terbuka di www.khalidbasanama.com. Dan juga alhamdulillah dan jazakumullah khair, beberapa ikhwah sudah berijtihad, sudah berusaha. Sekarang teman-teman sudah bisa mendownload gratis di Play Store untuk ceramah-ceramah kita. Bisa diketik Khalid Basanama dan ada logo warna hijau, tulisannya KHB. Itu karena diringkas, maka bisa di-download gratis. Dan saya harap teman-teman juga bisa mencobanya di HP masing-masing, karena memang sekarang lagi masa pengetesan, mau dilihat kira-kira responnya seperti apa. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, sebelum membaca atau menceritakan kisah tokoh pahlawan kita ini, maka kita coba mengambil dulu ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran besar yang harus diambil. Teman-teman sekalian, orang-orang yang kita bahas ini adalah orang-orang yang paling layak dijadikan panutan. Idolahkan mereka. Mereka sukses dunia, sukses akhirat. Sukses menjadi suami, sukses menjadi orang tua, sukses menjadi teman, sukses menjadi pedagang, sukses menjadi pemimpin, semuanya. Dan yang luar biasa, mereka ditulis dalam sejarah kaum muslimin yang merupakan pemimpin dunia. Dan satu-satunya pemahaman agama yang paling benar, tidak ada lagi yang lain diterima di sisi Allah. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Sudah sukses dunia, sukses lagi akhirat. Siapa yang antum mau pertemukan dengan para sahabat ini? Seorang penyanyi kah dari Eropa atau dari Amerika? Seorang artis kah yang belum jelas ibadahnya, belum jelas kesuksesannya? Bahkan kebanyakan orang hanya menilai dari sisi materi. Bukankah banyak di antara mereka bunuh diri, buruk kehidupannya, tiap hari mabuk, rusak rumah tangganya, selingkuh sana sini? Bagaimana bisa seorang muslim melakukan atau menjadikan mereka sebagai idola? Ini pemahaman yang betul-betul konyol sekali. Sementara kita punya figur-figur yang terukir dengan ukiran emas dalam buku sejarah. Dan kata para pakar ilmu sosial dan budaya, seseorang itu akan bisa dinilai perannya di masyarakat setelah dia mati, bukan pada saat dia hidup. Karena orang kalau hidup, bisa saja sekarang dia punya peran, beberapa peran yang baik, tapi nanti mungkin dia punya peran yang buruk. Atau sebaliknya,
Dia punya peran yang buruk, mungkin dia punya peran yang baik. Tapi pada saat dia sudah meninggal, sudah ada satu rangkuman riwayat hidupnya. Maka kalau orang sudah meninggal, kita sudah tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Dan bisa diambil pelajaran kalau memang ada hal-hal yang baik, dan tentu ditinggalkan hal-hal yang buruknya. Para sahabat terukir buku-buku sejarah, bukan cuma sejarah Islam, sejarah dunia teman-teman sekalian. Punya hal-hal yang luar biasa. Saya subhanallah setiap kali membaca kisah-kisah mereka kadang-kadang terkagum-kagum dan berpikir bisa nggak saya sama dengan mereka. Tapi minimal saya harus berijtihad, harus mirip dengan mereka karena mereka sudah sukses dunia, sukses juga akhiratnya. Nah, ini orang yang paling layak untuk kita jadikan sebagai idola. Teman-teman sekalian, ada 4 poin dasar yang saya jadikan sebagai durus dan ibar, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil sebelum kita masuk ke hidup Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Yang pertama, salah satu prinsip dasar Nabi SAW diutus oleh Allah adalah untuk akhlak. Akhlak, tata kerama, bagaimana bermuamalah suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak. Bagaimana dengan kerabat secara umum, rahim, bagaimana dengan umumnya kaum muslimin, dan bagaimana juga dengan luasnya seluruh makhluk, bukan cuma manusia, bahkan sama jin, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Semuanya dipandu. Dan itu masuk dalam kategori akhlak. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, tujuan utamanya, prinsip dasarnya adalah menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Masuk dalamnya jujur, amanah, tanggung jawab, sopan santun, memberi, loyal, membantu kebenaran, ya kan? Tegas terhadap kemungkaran dan kesalahan. Itu semua masuk dalam kategori akhlak karimah. Ada istilah lain teman-teman sekalian yang sebenarnya bisa menggabungkan juga seluruh substansial akhlak, seperti misalnya jadi jujur, amanah, tanggung jawab, dewasa, wibawa, bijaksana, ya, baik, santun, segala-galanya. Itu bisa dirangkumkan dengan satu kalimat, namanya amin dalam bahasa Arab. Waktu Nabi Muhammad SAW dapat julukan Al-Amin di Mekah, ini keliru kalau orang cuma terjemahkan dengan jujur saja, atau orang yang bisa dipercaya saja. Ini masuk dalam segala lini kehidupan. Hampir setiap kali orang interaksi dengan Nabi Muhammad SAW gembira, senang. Pada saat melihat tatapan matanya, sahdu, sayu, baik. Ucapan mulutnya, kata-katanya selalu baik. Emosinya bisa teredam, mudah memecahkan permasalahan, suka membantu orang lain, loyal dalam membela kebenaran, selalu tegas dalam ke hal-hal yang salah. Jadi orang selalu nyaman, maka dapat julukan Al-Amin, gitu kan? Nabi SAW. Sampai orang Mekah itu bukan hanya sekedar senang kalau menitipkan gembalaannya pada beliau SAW atau amanah barang dagangannya, tapi senang kalau bertetangga, senang kalau bertemu, senang kalau ngobrol. Sampai orang-orang kafir Quraisy pun mengakui kalau sedang ngobrol dengan Nabi SAW, mereka rasanya tidak mau bubar, walaupun Nabi SAW tidak sedang berbicara masalah wahyu. Jadi mereka senang sekali, ya, mereka senang sekali dengan Nabi SAW. Itu istilah yang digabungkan di dalam Al-Amin ini, gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan sebutkan tentunya, dan ini alasan kenapa judul kita, kalau dilihat di flyer itu, orang yang terpercaya atau orang terpercayanya umat ini, atau julukan lainnya sebenarnya Amin hadil ummah, diberikan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ini bukan berarti sahabat-sahabat tidak amin, tidak jujur, tidak amanah, tidak tanggung jawab, tidak punya akhlak, bukan. Tapi ada beberapa sahabat yang lebih menonjol, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih menonjol kepada, ya, keyakinannya, yang pernah kita ceritakan pada saat hidup beliau, bagaimana orang semua satu Mekah sudah nggak percaya Isra Mi'raj, tapi dia bisa mengubah satu Mekah pun mempercayainya. Umar dengan ketegasannya, kemungkaran tidak bisa ada di depan Umar radhiyallahu anhu, langsung diberantas sama dia. Semua sahabat sama, tapi ada yang menonjol. Nah, yang menonjol inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sama dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Amin hadil ummah,
orang terpercayanya umat ini. Semua sahabat bisa dipercaya pada saat itu. Nabi SAW percaya, tapi Abu Ubaidah berbeda. Ini punya nilai plus yang luar biasa. Ya. Ini nilai plus yang luar biasa. Tentu saja julukan ini teman-teman didapatkan, nanti akan saya sebutkan ya, pada Abu Ubaidah ini di manaqibnya, di kelebihan beliau. Ya, apa yang kita bisa ambil dari kehidupannya. Yang jelas teman-teman sekalian, seorang muslim punya akhlak yang baik. Dan kita berpegang pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, seorang mukmin seperti lebah. Kalau dia makan yang baik. Lebah kalau makan, sari bunga. Dicari yang paling baik dari bunga itu. Walaupun tempatnya jauh. Kalau dia memberi yang terbaik. Yang dikasih madu. Kalau seorang muslim, seorang mukmin tinggal dimanapun teman-teman sekalian, maka target utama mana nih pekerjaan yang halal. Kalau dia muslim yang benar, dia akan cari sumber pendapatan yang akan saya masukkan ke dalam mulut saya, yang akan saya minum dalam bentuk cairan, ini halal atau enggak pakaian yang saya pakai. Karena dia tahu ada hadis Nabi SAW, ada orang berantakan bajunya, tidak pakai sendal, rambutnya berantakan, susah mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan, kata Nabi SAW, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Dasar sekali. Kalau dia pun susah, lalu ada orang minta, dia tahu memberikan yang terbaik akan diberikan atau diberikan balasan juga yang baik oleh Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, suci, sempurna, tidak terima juga kecuali begitu. Jangan pas-pasan. Berikan yang terbaik. Dan kalau dia ya, hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya, si lebah nih. Walaupun rantingnya akan patah. Kalau kita lihat ada sarang lebah, tidak patah ranting itu. Kalau mereka taruh sarang mereka di ranting yang tipis, maka mereka hanya datang, masuk, sambil terus mengepakin sayapnya, lalu kemudian mereka keluar dari situ, ya, kemudian mereka ya, tinggal atau untuk beristirahat itu di tebing-tebing ya, gunung, di dekat-dekat pohon yang batangnya kuat, jadi rantingnya nggak rusak. Maka kata Nabi SAW, orang mukmin seperti lebah. Kalau dia mengambil, ya, dia cuma mengambil yang terbaik, yang boleh saja yang halal. Kalau dia memberi, dia beri yang terbaik. Kalau dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya. Tapi kalau ya diganggu, sengatannya mematikan. Kapan sudah agama yang diganggu? Quran dirusak, ya, masjid dihina, Allah Azza wa Jalla dihina. Ini sudah lain ceritanya. Maka luar biasa. Ya. Maka dia pasti akan mempertahankan sampai mati. Ini memang tradisi kita teman-teman sekalian. Dan ini jelas. Nggak dilihat ini apakah dia orang Arab, apakah dia orang Melayu, apakah dia orang bule, apakah dia orang hitam dari Afrika. Nggak ada lagi urusannya, semua muslim sama. Walaupun beda paras wajahnya, beda postur tubuhnya, beda warna kulitnya, sama semuanya. Jujurnya tetap ada di mana-mana. Kita di Amerika tetap jujur, kita di Saudi tetap jujur, kita di Indonesia tetap jujur, di mana-mana jujur. Haramnya babi di Indonesia haram di seluruh dunia. Seorang mukmin tahu masalah itu. Perempuan pakai jilbab Indonesia di kemanapun dia pergi, di negara kafir pun kalau dia kebetulan berada di sana tetap dia tutup auratnya. Gak ada perbedaan dasar. Akhlak sudah jelas. Ini tradisi kita ya dalam agama yang harus dipegangi. Baik. Kemudian ini pelajaran yang pertama tentunya, dan kita akan hubungkan nanti dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dalam manaqib beliau. Yang kedua teman-teman sekalian, yang kental sekali dari para sahabat, dan ini sudah pernah saya sebutkan juga, keyakinannya yang sangat kental dan sudah menyeluruh, menyatu dengan seluruh tubuhnya. Sudah nggak ada yang tersisa. Benarnya Allah itu ada, benarnya risalah Nabi Muhammad SAW, benarnya agama yang dibawa. Ini nggak ada keraguan sedikit pun tidak ada. Bahkan mereka tahu Allah memang Raja pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang layak disembah selain Allah. Dan semua yang menyembah selain Allah diperangin. Memang sudah begitu. Ini agama benar. Ini Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab. Tapi nabi seluruh manusia. Anda sebagai seorang muslim harus bangga mengikrarkan, mendakwahkan, menyampaikan bahwasanya Allah itu memang ada, la ilaha illallah, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kau Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Jadi para sahabat sangat memahami masalah ini sehingga mereka tidak menemui siapapun non muslim kecuali didakwahi. Tidak ada istilah malu dalam menyampaikan, karena ini kebenaran. Kalau kita memang sayang sama manusia, mestinya kita sampaikan Islam pada dia. Karena kita tahu ini yang benar. Selain ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga agama yang dibawa panduan hidup ini adalah ini yang diterima di sisi Allah. Ayat Al-Qur'an Al-Imran ayat 19 misalnya jelas menekankan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Agama diterima di sisi Allah hanya Al-Islam, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Berarti kita ini tidak boleh tinggal diam. Harus pemahaman kita yang tertanam dalam hati seperti para sahabat. Nanti kita lihat bagaimana perannya sahabat di kancah-kancah jihad, berperang. Mereka keluar dengan keledainya, dengan kudanya. Kadang-kadang ada yang jalan kaki, hanya dengan bawa pedang yang sudah lama dengan dia, dari dia masih bujang, masih muda. Tidak ada pedang yang lain, tetap dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu ini kebenaran. Keyakinan ini sangat kental teman-teman sekalian dalam diri mereka, dan ini ciri khasnya sahabat yang mesti ada pada diri kita juga, sehingga kita bisa berjaya sebagaimana berjayanya mereka dulu. Mereka memimpin dunia justru karena itu. Pasukan mereka selalu lebih sederhana senjatanya, lebih sedikit jumlahnya, lebih sederhana keterampilan perangnya, tapi menang. Dan kemenangan yang luar biasa ini, bukan main-main. Maka kita harus ambil pelajaran dari kejadian seperti ini. Dan cukuplah juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, tadi surah Al-Imran sama ayat 19, ada juga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam, maka tidak akan diterima dari, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-An'am ayat 125 juga menjelaskan masalah itu. Surah nomor 6 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, keselamatan, pasti Allah akan lapangkan dadanya, lahir dalam keadaan Islam atau dapat hidayah pada saat dewasa. Ini Allah yang berfirman, bukan kata seorang raja, presiden, pimpinan perusahaan. Ini pencipta langit dan bumi, teman-teman. Anda ini sekarang sedang menganut agama yang paling benar. Selain daripada ini nggak benar. Harus didakwahin, disampaikan, diyakini, diterapkan dalam kehidupan. Makanya Allah SWT mengatakan juga dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Dari kamu buka mata pagi sampai kamu tutup mata lagi malam. Pakaiannya, minumannya, ya, makanannya, pergaulannya, ekonominya, politiknya, segala sesuatu. Tatapan matanya mengikuti syariat, hidungnya juga menghirup mengikuti syariat, lisannya mengucapkan mengikuti syariat, kupingnya mendengar mengikuti syariat, tangannya menjamah mengikuti syariat, kemaluannya mengikuti syariat, kakinya mengikuti syariat, semuanya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang secara kafah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, lebih jelas lagi daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Siapa yang Allah lapangkan dadanya menganut Islam dari dia masih bayi, lahir, atau dia mendapatkan hidayah petunjuk setelah dewasa, dia berada di atas cahaya Tuhannya. Cahaya Tuhan. Ini bukan main-main ini. Pemahaman ini masih kurang kental untuk kita ini. Para sahabat luar biasa kentalnya pemahaman mereka begini. Sampai kiprah-kiprah mereka dalam menyebarkan Islam ini tidak main-main. Luar biasa. Akhlak yang mulia dipertemukan dengan pemahaman tentang kebenaran Islam ini. Mereka tahu kapan mereka harus tegas, kapan mereka harus berlemah lembut. Dan itu menjadi prinsip hidup di mana-mana sampai mereka meninggal dunia. Sehingga memang Islam jadi menyebar. Ini yang terjadi kenapa kita di Indonesia pun sampai Islam kepada kita. Seluruh dunia tersebar Islam justru karena pemahaman seperti ini. Dan ada beberapa wilayah yang Islam tidak menyebar sebagaimana menyebarnya dulu, justru karena umat Islamnya masih belum yakin benar nggak sih agama ini. Buktinya mereka tidak terapin tuh. Buktinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Berarti mereka tidak yakin. Kalau mereka yakin, tidak mungkin mereka mau melakukan pelanggaran. Tidak mungkin mereka mau kehilangan peluang-peluang emas pahala. Mereka tahu sangat yakin kalau mati akan datang. Gimana?
Otomatis seperti itu. Nah ini pemahaman kental sahabat, ini pelajaran teman-teman sekalian. Makanya saya bilang durus wal ibar. Durus itu jamak daripada dars yang artinya pelajaran, ibar ini jamak daripada ibrah yang artinya juga pelajaran, gitu kan? Pengalaman yang harus jadikan pegangan hidup. Teman-teman majelis ilmu seperti ini, Anda duduk 2 jam, 3 jam, 5 jam seperti bisa kita bil akbar, ini bukan untuk meramaikan situasi hadir di sini. Saya juga datang sini bukan untuk berdongeng-dongeng. Ini kita datang untuk belajar, mengambil ilmu. Pulang dari sini terapin. Gak ada gunanya majelis ilmu kalau tidak dihadirin, kalau tidak diambil pelajaran darinya. Gitu kan? Ini penting untuk bisa mengubah kita menjadi orang lebih baik. Karena waktu terbatas. Waktu terbatas. Nabi Muhammad SAW pernah naik di atas gunung di Mekah, bukit. Ya. Kemudian beliau teriak dengan suara keras, wahai Quraisy, wahai Quraisy, dengan suara keras. Orang-orang Quraisy semua balik lihat Nabi Muhammad SAW. Ini amin, orang yang paling bisa terpercaya, jujur, amanah, segala-galanya. Mereka pun berkumpul semua. Ada apa wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, kalau saya sampaikan kepada kalian di belakang pintu gerbang Mekah ini, pintu utama kita, sedang ada pasukan yang akan menyerang kita dan pasukannya banyak. Mereka sangat kuat. Kalau mereka masuk, mereka bisa membinasakan kita semua. Apa kalian percaya? Mereka bilang, tentu saja. Kami tidak pernah temukan kau dusta, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, ketahuilah, saya ini utusan Allah, dan di antara 2 tangan saya ini, ada siksaan yang pedih. Maksudnya, kalau kalian tolak jamahan tangan saya, tidak mau mengikuti ajaran ini, kalian akan masuk ke neraka, disiksa. Tadi mereka bilang percaya. Akhirnya syaitan menggoda lagi mereka. Mereka banyak yang bubar dan mengatakan, hai Muhammad, termasuk Abu Lahab sendiri pamannya mengatakan, wahai Muhammad, tabban lak, kecelakaan buat kau. Apa kau kumpulkan kami hanya untuk ini? Disuruh bubar semuanya orang-orang. Sampai akhirnya Allah mengatakan, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia justru yang celaka tuh, si Abu Lahab. Kenapa kok dia malah diingatkan baik-baik, malah tidak mau bersikuku. Dan subhanallah tidak ada alasan teman-teman untuk menolak kebenaran. Apa alasannya? Gitu kan? Ini bahaya sekali kalau orang tidak memahami masalah poin-poin seperti ini. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, juga dari kehidupan sahabat-sahabat dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini nanti kita akan ambil pelajaran masalah tepatnya memilih pemimpin. Perlu dibedain antara pemimpin negara, presiden, raja, khalifah, dengan panglima perang. Ini beda. Kalau pemimpin negara, tidak ada toleransi. Harus seorang muslim, alim ulama. Dan yang ketiga, ya, dia tidak mencalonkan, dia tidak antusias dalam mengambil jabatan tersebut. Ada alasan saya sebutkan ini. Kalau muslim, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah sekali-kali menjadikan musuhku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin. Ini sebabnya, ya, yang dimaksud dengan musuh kata para ulama tafsir adalah semua orang yang kufur kepada Allah. Mau Yahudi kah, mau Nasrani kah, mau agama apapun selain Muslim, tidak bisa. Ada toleransi masalahnya. Nabi SAW waktu tiba di Madinah, ada orang-orang Yahudi, 3 suku Yahudi, dan mereka punya raja-raja masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak melanjutkan kerajaan mereka. Datang, beliau dinobatkan jadi raja, jadi nabi, dan semua harus tunduk dengan hukum beliau. Ini bukan karena kasus individu ya, bukan karena Nabi SAW egois, bukan. Karena ini kebenaran. Ini hukum dari langit ini. Dan Islam ini bukan agama baru teman-teman sekalian. Apa yang anda anut ini bukan agama baru. Semua nabi-nabi agamanya muslim. Semua Islam. Karena Islam definisinya adalah seseorang yang mengikuti, beriman kepada Allah, dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani. Kenapa kita ini sekarang umat Muhammad SAW, mau dari suku manapun dikatakan muslim? Kenapa orang Nasrani, orang Yahudi yang juga ya menyembah Allah, tahu ada Allah, tidak dikatakan muslim? Karena mereka masih belum dikatakan beriman sama Allah, ya, menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Masih ada nabi yang mereka tolak, nggak boleh. Kata Allah SWT bagi prinsip dasar orang muslim, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul. Ini hal mendasar yang harus difahamin. Memang tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Tidak bisa, kecuali anda berada di wilayah non-muslim lain.
Wilayah kita minoritas, mayoritas muslim untuk apa? Nyari orang non-muslim. Ini nggak boleh, memang hukum syar'inya begitu. Yang kedua teman-teman, ini tentu Anda bisa lihat di ceramah saya, ada di YouTube atau ada di web juga, kriteria pemimpin. Itu 2 jam lebih saya ceramah, ini saya cuma ringkas-ringkaskan. Yang kedua, dia harus alim ulama teman-teman. Yang jadi sekarang permasalahan, setiap ada seorang alim ulama tampil di kancah politik, saya tidak bicara masalah partainya. Kalau dia tampil misalnya disodorkan menjadi bupati lah, wali kota kah, gubernur kah, apa ini, atau apalagi sampai presiden, pasti tanggapannya umat Islam sudah tanggapin. Masa sih seorang ustadz atau kiai atau seorang alim menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota? Terus pertanyaannya, saya balik bertanya nih sama teman-teman yang seperti ini. Kalau bukan seorang ulama yang memimpin Anda, siapa yang memimpin Anda? Hah? Orang fasik, yang mabuk, yang tidak sholat, yang tidak takut dengan hukum halal haramnya Allah. Jangan heran kalau tempat zina terbuka sana sini.